Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 460 dalam bahaya. Selain Provinsi Han, Provinsi Roh merupakan provinsi paling makmur di benua 9 provinsi. Belum lagi orang-orang berkuasa di sini jauh lebih banyak dibanding provinsi lain, warga di sini menjalani hari-harinya dengan jauh lebih kaya dan jauh lebih bebas. Namun saat ini, Provinsi Roh yang sangat dirindukan oleh provinsi-provinsi lain telah berubah menjadi medan pertempuran yang amat dahsyat dengan kesengsaraan yang tak terelakkan dan jejak-jejak perang yang bertebaran di mana-mana. Klan Jie bergabung dengan Sekolah Yuangang, Sekte Putih Tersembunyi, Lembah Bebas dan Tak Terkekang, dan Sekolah Dewa Api, 4 kekuatan besar, dan menyerang persekutuan roh dunia bersama-sama, menyebabkan pecahnya perang berskala terbesar dalam 100 tahun di benua 9 provinsi. Perang ini hampir menyebar ke seluruh wilayah Provinsi Roh karena konflik yang tiada henti terjadi antara Serikat Roh Dunia melawan Klan Jie dan kekuatan lainnya. Pada saat yang sama mereka menentukan kemenangan dan kekalahan, orang-orang yang paling menderita tentu saja adalah rakyat jelata yang tidak bersalah. Kekuatan serangan para ahli itu menakutkan, dan disengaja atau tidak, mereka akan selalu menjatuhkan orang-orang yang tidak memiliki kultivasi. Menghadapi perang yang dapat memengaruhi struktur kekuatan di benua 9 provinsi, penguasa 9 provinsi, dinasti Jiang, tidak ikut campur. Seolah-olah pertempuran itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya tinggal diam di Provinsi Han, mengamati dengan dingin dari samping, dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan melakukan apapun. Awalnya, pertempuran masih seimbang. Meskipun klan Jie bergabung dengan 4 kekuatan besar, bagaimanapun juga, World Spirit Guild tidak lemah. Namun, itu tidak berguna. Leluhur tua klan Jie, seorang jenius luar biasa yang menggemparkan benua 100 tahun yang lalu, benar-benar telah muncul, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 dari alam surga. Dengan kekuatannya yang tak terhentikan di alam surga tingkat 7, dia memimpin pasukan elit yang berjumlah 1 juta dan menyapu bersih persekutuan roh dunia. Guild Roh Dunia saat ini sudah mundur selangkah demi selangkah dan dipaksa kembali ke sarang mereka. Mereka membuka formasi roh terkuat mereka untuk menahan pasukan klan Jie. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan karena leluhur lama klan Jie bukanlah karakter yang sederhana. Dengan metode Spirit Formation miliknya, tidak peduli seberapa kuat Spirit Formation dari World Spirit Guild, hanya masalah waktu sebelum hal itu terbuka. Di saat gentingnya hidup dan mati ini, leluhur tua dari persekutuan roh dunia masih belum bisa keluar, hal itu menyebabkan orang-orang dari persekutuan roh dunia menjadi gelisah. Saat mereka menghadapi situasi berbahaya, di mana tidak diketahui apakah seseorang akan hidup atau mati, mereka dengan tegas menggunakan metode khusus dan mengirim orang-orang paling menonjol dari generasi muda World Spirit Guild keluar dari markas World Spirit Guild, dan ingin membiarkan mereka pergi secara diam-diam. Setidaknya jika mereka selamat, World Spirit Guild masih akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jika bahkan generasi mudanya meninggal, maka World Spirit Guild benar-benar akan dimusnahkan. Namun, itu sia-sia. World Spirit Guild masih meremehkan klan Jie. Klan Jie sudah melakukan persiapan sebelumnya. Saat mereka berkonsentrasi untuk menghancurkan formasi roh, mereka juga mengirim orang untuk berjaga di berbagai area di luar markas World Spirit Guild. Jadi, tak lama setelah generasi muda World Spirit Guild meninggalkan markas World Spirit Guild, mereka bertemu dengan pasukan dari Sekolah Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, Lembah Bebas dan Tak Terkekang, dan Sekolah Yuangang. Mereka memaksa generasi muda World Spirit Guild ke jalan buntu. Kepala Sekolah Yuangang, Kepala Sekolah Dewa Api, Kepala Sekte Putih Tersembunyi, dan Kepala Lembah Bebas dan Tak Terkekang. Tidak ada permusuhan antara Serikat Roh Dunia dan Anda. Mengapa Anda harus begitu mendesak? Pada saat itu, wajah wakil Kepala Serikat Roh Dunia agak pucat. Di pakaiannya yang compang camping, ada beberapa jejak darah. Dia jelas mengalami pertempuran yang sulit. Dan di belakangnya ada Su Zongyu, Gubo, dan orang-orang luar biasa lainnya di generasi muda World Spirit Guild. Jumlah mereka tidak banyak, kurang dari 100, tetapi orang-orang itu adalah para jenius yang dipilih dengan cermat oleh World Spirit Guild sehingga sama sekali tidak ada kecelakaan yang dapat terjadi pada mereka. Namun, itu sia-sia. Menghadapi 4 kepala, bahkan jika itu adalah wakil ketua World Spirit Guild, seorang spiritualis dunia jubah biru yang luar biasa, dia tidak dapat mengalahkan mereka. Haha, wakil kepala Gao, saat ini, kita tidak perlu lagi bertele-tele denganmu. Alasan kami datang ke sini bukan untuk menangkap Chu Feng, melainkan untuk memusnahkan World Spirit Guild milikmu. Kau bertanya apa alasannya? Alasannya adalah karena kami tidak menyukai World Spirit Guild milikmu. Secara kebetulan, dengan sejumlah besar uang, klan Jie ingin kami membantu mereka memusnahkan kalian semua. Jadi, kami datang. Apakah kau mengerti jika aku mengatakannya seperti itu? Kepala Sekolah Dewa Api tertawa keras dan berkata. Pada saat yang sama, 3 orang lainnya juga tertawa.
Sebelumnya, mereka sangat takut pada World Spirit Guild dan berkali-kali, mereka dikejutkan, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Sekarang, mereka akhirnya bisa tidak takut dan melawan orang-orang dari World Spirit Guild dengan segar. Tentu saja, itu membuat mereka merasa segar. Kepala sekolah, jangan buang-buang napas dengan mereka. Cepat penggal mereka, ambil kepala mereka, lalu laporkan kembali. Kepala sekolahku pasti akan memberi kalian hadiah besar. Tepat pada saat itu, seorang pemuda di antara kerumunan berbicara. Pria itu tidak lain adalah calon kepala klan Jie, Jie Qingming. Jie Qingming, jika kau berani, lawanlah aku 1 lawan 1. Apa yang bisa kau lakukan jika kau meminta bantuan dari orang luar? Su Zongyu berteriak dengan marah. Su Zongyu, jangan naif lagi. Kamu ingin melawanku 1 lawan 1. Bisakah kamu menang? Kita telah bertempur selama bertahun-tahun dan selalu, hasil pertempuran tidak pernah dapat diputuskan. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa kita tidak dapat menang melawan satu sama lain. Juga, ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Klan Jieku hanya menginginkan hasil dari kemenangan ini, jadi tidak perlu memikirkan prosesnya di tengah-tengah. Saat ini, keempat kepala itu dapat dengan mudah membunuh kalian semua. Aku, Jie Qingming, tidak perlu bertarung 1 lawan 1 denganmu. Jie Qingming tersenyum dingin, lalu segera setelah itu, menatap keempat kepala itu dan berkata. Kepala 4, mengapa kalian tidak bergerak? Tidak apa-apa jika itu adalah kepala sukuku, tetapi jika kalian tidak cepat dan leluhurku marah, bahkan aku akan dihukum. Ini. Setelah mendengar gelar leluhur tua klan Jie, raut wajah keempat kepala suku itu berubah. Dalam beberapa hari terakhir ini, mereka secara pribadi telah melihat kengerian leluhur tua itu. Meskipun para leluhur tua mereka juga tidak lemah, dan semuanya adalah ahli di alam surga tingkat 6, hanya 1 tingkat kultivasi dari leluhur tua klan Jie yang berada di alam surga tingkat 7, jarak 1 tingkat itu benar-benar terlalu besar. Alam surga tingkat 7 benar-benar jauh dari sebanding dengan mereka yang berada di alam surga tingkat 6. Wakil Ketua Gao, jika kau harus menyalahkan sesuatu, kau hanya bisa menyalahkan ketidakmampuanmu sebagai seorang manusia. Awalnya, kau memandang rendah semua orang, jadi sekarang, kau tidak bisa menyalahkan kami karena tidak berperasaan padamu. Keempat ketua itu berteriak dengan keras, lalu mulai menyerang kerumunan World Spirit Guild. Aku akan membunuh kalian semua. Melihat itu, Wakil Ketua Gao berteriak dengan marah, lalu mengeluarkan kekuatannya dari alam surga tingkat kelima dan bertarung melawan keempat ketua itu. Dan saat beberapa pemimpin itu bertarung, para ahli lainnya dari 4 kekuatan besar dan klan Jie, di bawah komando Jie Qingming, langsung menuju Su Zongyu, Gubo, dan orang-orang lainnya di generasi muda, dan memulai serangan mereka. Dalam situasi itu, satu-satunya orang yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran di antara generasi muda adalah Su Zongyu sendiri. Dia memegang kipas persenjataan elit, memancarkan aura alam surga tingkat kedua, dan dia memang memiliki aura seorang jenius yang hebat. Namun, itu sia-sia karena yang dihadapinya adalah musuh bebuyutannya, Jie Qingming, serta para ahli generasi lama dari 4 kekuatan besar dan klan Jie. Jadi, dengan sangat cepat, dia dirugikan dan memasuki bahaya.